Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrial Adam dengan NPM 19081010093. Ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai jurnal yang telah saya review. Jurnal tersebut memiliki judul Klasifikasi Citra Batik menggunakan jaringan saraf neuron berdasarkan Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM. Nah, masalahnya adalah bidang pengenalan pola adalah klasifikasi citra ke dalam kelas tertentu. Motif citra batik yang sangat beragam menyulitkan dalam pengenalan setiap pola citra batik. Klasifikasi data diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik objek yang terkandung dalam basis data dan dikategorikan ke dalam kelompok yang berbeda. Jadi, karena terlalu banyaknya ragam jenis pola batik, nah ini membuat beberapa orang yang tidak terlalu mengerti tentang ciri batik atau pola batik tidak mengetahui apakah batik ini berasal dari mana berdasarkan pola-pola tersebut. Lalu untuk tujuan penelitiannya, itu klasifikasi batik adalah membagi citra batik ke dalam kelas-kelas motif sesuai dengan pola motifnya sehingga mudah untuk dikenali sesuai dengan jaringan. Nah, berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengelompokkan beberapa pola batik dalam satu kelompok sehingga berdasarkan pola-pola tersebut dapat dikenali dengan mudah batik tersebut berasal dari daerah mana. Nah, untuk metode penelitian yang pertama adalah akuisisi citra batik, yaitu mengumpulkan citra batik dari beberapa motif dan jenis yang berbeda-beda. Setiap citra batik disimpan pada file dengan format gambar .jpg. Jadi di sini mengambil sampel beberapa motif batik dari berbagai daerah, lalu disimpan pada format gambar .jpg. Lalu preprocessing. Pada proses ini dilakukan pengambilan sampel pada bagian tertentu dari objek atau cropping dengan ukuran 128 x 128 pixel. Selanjutnya dilakukan perubahan warna citra menjadi grayscale. Nah, dari gambar-gambar yang telah kita ambil atau kita simpan tadi, kita ambil sampel yaitu sebesar 128 x 128 pixel saja. Jadi yang akan kita teliti yaitu sampel yang telah kita ambil tersebut. Nah, di sini tertera gambarnya. Nah, dari gambar yang awalnya RGB atau berwarna, kita ubah menjadi hitam putih atau grayscale. Pada proses grayscale ini memudahkan untuk mendeteksi setiap pola pada batik. Lalu selanjutnya segmentasi, yaitu dilakukan menggunakan algoritma Kenny. Hal ini dilakukan untuk memperjelas detail motif yang terdapat pada batik. Algoritma Kenny merupakan salah satu metode deteksi tepi. Deteksi tepi digunakan untuk menentukan lokasi titik-titik yang merupakan tepi objek citra. Secara umum, tepi suatu objek dalam citra dinyatakan sebagai titik yang nilai warnanya berbeda cukup besar dengan titik yang ada di sebelahnya. Jadi dalam algoritma Kenny ini kita akan melihat yaitu sebuah pola dari garis tepi batik, karena biasanya garis tepi batik itu memiliki ketebalan yang berbeda atau biasanya lebih tebal dari yang lainnya. Jadi di garis tepi tersebut kita bisa mengetahui pola batik apa yang digunakan. Nah, pada algoritma Kenny ini juga yang sebelumnya grayscale, kita lakukan blurring
untuk mengurangi noise, itu untuk memperjelas pola yang akan dideteksi. Lalu ekstraksi ciri. Metode yang digunakan untuk ekstraksi ciri adalah level occurrence matrix atau GLCM, yang merupakan salah satu metode untuk memperoleh ciri statistik orde 2 dengan cara menghitung probabilitas hubungan ketetanggaan antara dua pixel pada jarak dan orientasi sudut tertentu. Pendekatan proses GLCM bekerja dengan membentuk sebuah matriks keokurensi data citra, dilanjutkan dengan menentukan ciri sebagai fungsi dari matriks antara tersebut. Nah, jadi dari algoritma Gini tersebut, nanti kita akan ubah yang awalnya hanya berupa gambar, kita ubah nilainya menjadi sebuah matriks. Jadi dari gambar sebesar 128 kali 128 pixel tersebut, kita akan mendapatkan beberapa matriks. Nah, pada beberapa matriks tersebut, nanti kita akan menghitung probabilitas hubungan ketetanggaan untuk pada dua matriks pada gambar tersebut pada jarak tertentu. Nah, selanjutnya klasifikasi citra batik menggunakan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST telah menjadi salah satu alat penting dalam proses klasifikasi. Keuntungan dari jaringan saraf tiruan dapat ditinjau dari beberapa aspek teori berikut. Yang pertama, JST memiliki metode data driven self-adaptive yang mampu mengatur dirinya sendiri terhadap data yang akan diolah tanpa memerlukan fungsi spesifikasi yang eksplisit atau bentuknya telah terdistribusi berdasarkan model jaringan saraf. Yang kedua, jaringan saraf tiruan merupakan fungsi aproksimasi umum yang memiliki keakuratan dalam proses klasifikasi. Yang ketiga, jaringan saraf tiruan merupakan model non-linear, sehingga model ini menjadi fleksibel dalam pemodelan hubungan yang kompleks di dunia nyata. Yang keempat, jaringan saraf tiruan mampu mengestimasi kemungkinan-kemungkinan selanjutnya yang menyediakan dasar aturan klasifikasi dan analisa statistik. Nah, pada konsep praktis dari JST, memasukkan citra batik dengan cara mengolah ciri, pola citra batik, dan melatihnya untuk dapat melakukan klasifikasi berdasarkan motif batik geometri dan motif non-geometri. Jadi di sini pada motif batik yang diteliti dibedakan menjadi geometri dan non geometri. Jadi kan ada beberapa pola yang simetris atau geometris, lalu ada yang memiliki pola yang acak, sehingga agak menyulitkan untuk melakukan klasifikasi. Nah, kesimpulannya dalam beberapa data di atas dapat ditentukan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan pola sintaktik. Hal ini karena untuk mendeteksi ciri citra penulis menggunakan kontur atau garis tepi pada batik lalu mengklasifikasikan. Jadi dari data yang telah diambil atau garis tepi yang telah diteliti, yang telah ditemukan matriksnya, lalu dihitung probabilitasnya, lalu diklasifikasikan dengan membandingkan nilai-nilai data sebelumnya dari pola batik pada suatu daerah. Nah, nanti akan ketemu batiknya ini berasal dari daerah mana, pola-pola ini berasal dari daerah mana. Jadi hasilnya kita dapat membandingkan atau menemukan asal pola batik tersebut dari suatu daerah tertentu. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.